Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Badruzaman, NIM E 2019-1054, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan meresum dari 3 video teman saya, yaitu yang pertama tentang konsep dasar ekonomi Islam yang dijelaskan oleh teman Fikri. Yang kedua yaitu tentang ekonomi dua sektor yang dijelaskan oleh David. Yang terakhir yaitu ekonomi tiga sektor yang dijelaskan oleh Rohim. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat itu Qiyas. Kemudian dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama Tauhid, artinya Allah itu Esa. Jadi segala sesuatu itu kegiatan harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua yaitu asidki dan amanah, artinya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan hak milik umum. Yang keempat yaitu al-adalah atau keadilan. Yang kelima yaitu at-tawazun, artinya keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu al-ta'awun atau tolong menolong. Kemudian prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Maghrib itu maisir atau judi. Goror artinya samar-samar, barang itu samar-samar. Kemudian yang terakhir itu riba. Kemudian karakteristik ekonomi Islam, yang pertama ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan maisir, goro, dan riba. Yang keempat keadilan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh petunjuk investasi. Dan yang terakhir zakat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ekonomi dua sektor. Apa sih ekonomi dua sektor itu? Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Jadi ekonomi ini hanya terdiri rumah tangga dan perusahaan, tidak ada campur tangan pemerintah ataupun luar negeri. Aliran pendapatan perekonomian dua sektor ini, yang pertama sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan konsumsi, yaitu membeli barang-barang ke perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi dan ditabung dalam institusi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan dalam institusi keuangan. Kemudian hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama yaitu ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan, pasti tetap mengkonsumsi. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan pendapatan meskipun hanya kecil, tetap saja akan mengeluarkan, atau pengeluaran itu tetap naik. Maka pada akhirnya akan sampai pada titik keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kemudian kita akan membahas tentang ekonomi tiga sektor. Apa sih ekonomi tiga sektor itu? Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ekonomi tiga sektor ini terjadi dalam tiga sektor, yaitu perusahaan sebagai produsen,
rumah tangga sebagai konsumen, pemerintah sebagai konsumen atau sebagai pemungut pajak. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada perusahaan ataupun rumah tangga. Siklus perekonomian tiga sektor ini ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada rumah tangga. Yang pertama, pengeluaran perusahaan yaitu pembayaran kepada pemerintah atas pajak pendapatan dan pembayaran kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari gaji dan upah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat, pendapatan rumah tangga digunakan untuk 3 kebutuhan, yaitu konsumsi, menabung, dan membayar pajak. Yang kelima, itu tabungan rumah tangga itu akan dipinjamkan ke perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian pengeluarannya itu secara agregat akan bertambah karena ada pengeluaran pemerintah juga, seperti pemerintah itu membeli produk dari perusahaan ataupun pemerintah itu memberikan subsidi kepada rumah tangga ataupun perusahaan. Kemudian adanya campur tangan pemerintah ini menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Aliran baru dalam 3 sektor ini yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu dengan membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Maka aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Kemudian pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya, pemerintah mewajibkan pajak kepada industri setiap transaksi 2%. Yang kedua, pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya, ketika kita membeli tas, maka perusahaan itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Sebenarnya kita juga membayar pajak. Kenapa? Karena pajak itu dibebankan kepada konsumen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.